Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Rut 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dan tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul di titik terendah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ketika dia berada di puncak karir, puncak berkat, puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, reaksi dan responnya itu sangat dahsyat buat Tuhan. Tapi ada berapa banyak saudara dan saya ketika ada di posisi terendah, kita masih memiliki hal-hal yang baik ketika kita bereaksi kepada Tuhan. Kita mau belajar hari ini dari dua tokoh, salah satunya dari tokoh Naomi. Ketika Naomi ada di titik terendah dalam hidupnya, ketika suaminya meninggal, ketika kedua anaknya meninggal, ketika semua harta kekayaannya habis di tanah Moab, dan dia harus kembali ke Bethlehem, apa yang terjadi? Reaksi apa yang Naomi berikan? Jadi semua yang Naomi punya itu habis. Bahkan salah satu anak mantunya juga meninggalkan dia. Hanya satu-satunya yang bersama dia adalah Rut. Dan kita mau lihat di titik terendah Naomi, apa yang menjadi reaksi Naomi. Yang pertama, Naomi berkata kepada orang-orang bahwa mereka tidak perlu memanggil dia Naomi, tapi panggil dia Mara. Karena yang pertama, dia bereaksi karena Tuhan telah memulangkan dia dengan tangan yang kosong ke Bethlehem. Jadi Naomi bilang kepada orang-orang di Bethlehem, "Nggak usah panggil dia Naomi." Karena dia waktu meninggalkan Bethlehem, dia punya tangan penuh, dia dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tapi waktu dia kembali dengan tangan kosong. Jadi dia punya respon untuk orang-orang melihat bahwa Tuhan membuat dia mengalami tangan yang kosong ketika dia kembali. Yang kedua, dia berkata bahwa Tuhan telah naik saksi menentang dia. Jadi ketika dia ada di titik terendah, dia berpikir bahwa Tuhan menentang dia, sehingga Tuhan menempatkan dia di posisi terendah. Tapi yang ketiga, dia juga bilang, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Semua reaksi atau respon Naomi ketika dia ada di titik terendah, semuanya negatif. Tuhan mengingatkan saudara dan saya pagi ini. Ada berapa banyak saudara dan saya ketika diizinkan Tuhan berada di titik terendah, kita seperti Naomi, marah, mulai menuduh Allah, melakukan hal yang pahit dalam hidup kita, mulai berpikir bahwa Allah menentang kita dan membuat kita mengalami keadaan yang sulit, dan bahkan di titik terendah kita seringkali kita berpikir bahwa itu malapetaka bagi kita. Tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya, kita tidak boleh berpikir seperti Naomi ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya berada di titik terendah. Nah, poin yang kedua, kita mau lihat di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Nanti saudara baca sendiri, tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Ayub juga mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dalam satu hari, 10 anak-anaknya meninggal, semua kediamannya hancur, semua ternak-ternaknya, kambing dombanya habis, semua pembantunya habis.
Bahkan yang paling parah, Ayub berada di dalam kesehatan yang sangat buruk. Tapi apa yang terjadi? Reaksi Ayub itu sangat luar biasa. Ayub berespon ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. Dia bilang, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan. Bahkan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Di titik terendah Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Di titik terendah Ayub, Ayub tidak merasakan bahwa Tuhan melakukan hal yang menentang dia. Di titik terendah Ayub, Ayub juga tidak menuduh bahwa itu peristiwa malapetaka bagi dia. Di titik terendah Ayub, justru Ayub memuji Tuhan. Tuhan mau mengajar saudara dan saya melalui peristiwa Ayub, bahwa di titik terendah kita, mari kita belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Di titik terendah kita, mari kita belajar untuk terus melihat bahwa pasti ada maksud baik Allah di balik peristiwa itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi ketika Ayub bisa memuji Tuhan di titik terendahnya? Alkitab berkata di dalam Ayub 42, saudara boleh baca nanti. Allah mengembalikan 2 kali lipat semua yang pernah terhilang dari Ayub. Di titik terendah Ayub, Tuhan buat dia kembali mengalami titik tertinggi, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Jika hari ini saudara dan saya ada di titik terendah dalam hidup kita, jangan menentang Tuhan. Jangan menuduh Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi mari terus memuji Tuhan. Mari terus memuji Tuhan, mari terus memuji Tuhan, seperti yang Ayub lakukan. Mari berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Artinya Ayub ikhlas melewati setiap proses di mana ketika dia ada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi kemudian kita bisa dibawa Tuhan seperti Tuhan membawa Ayub. Dia membawa Ayub mengalami titik tertinggi bahkan 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Mari meresponi bagian yang baik saja ketika saudara dan saya ada di titik terendah dalam hidup ini. Amin.